Asal-usul Banjar Patroman. Tersebutlah seorang pemuda pengelana yang berasal dari Mataram bernama Adananya. Dalam perjalanan pengelanaannya, ia terpikat oleh seorang gadis cantik di sebuah kampung bernama Pataruman. Adananya pun melamar gadis tersebut pada ibunya, namun ibunya tidak mengizinkan karena ia mengetahui bahwa Adananya seorang raja dari Mataram. Ia merasa sungkan karena hanyalah rakyat biasa. Gadis cantik tersebut pun akhirnya melarikan diri dari rumah ibunya ke arah barat. Dalam pelariannya, gadis tersebut terjerat arai di hutan belantara sehingga kakinya berdarah. Adananya pun terus mengejarnya dengan mengikuti jejak-bercak darah gadis yang menempel pada arai. Pada saat itulah Adananya menamai daerah tersebut dengan nama Ciberung. Karena melihat banyaknya bercak darah pada arai layaknya air yang berwarna merah. Pada saat Adananya mengejar sang gadis, datanglah seorang pemuda tampan berniat menolong. Pemuda tampan itu kemudian mencegat Adananya di sebuah bukit yang kini dinamakan Tepung Kanjut, yang berarti tempat bertemunya dua orang lelaki. Kemudian Adananya dan pemuda penolong tersebut bertarung adu kesaktian. Dalam pertarungan itu, kemudian Adananya mengetahui bahwa pemuda penolong tersebut bernama Dalem Tambak Baya atau Raden Singa Berbangsa yang bergelar Adipati Kertabumi III. Ia adalah Raja Galuh Kertabumi yang beribu kota di Liung Gunung, yang kini menjadi nama sebuah kampung di Kecamatan Manonjaya. Adapun Adananya adalah seorang ulama penyebar agama Islam dari Mataram yang sebenarnya bernama Kanduruan Pandusaka Sarikusumah yang kelak dipusarakan di situs Pandusaka Batu Lawang. Kembali pada kisah pertarungan Adananya dan Tambak Baya. Di dalam pertarungan itu, kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya keduanya pun kembali mengejar sang gadis. Sementara gadis cantik tersebut berlari secepat kilat ke arah tenggara. Kemudian dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya. Selama pengejaran, Adananya dan Tambak Baya adu kecepatan berlari dengan kesaktiannya masing-masing, hingga tiba di suatu tempat. Ketika Adananya sedang berdiri, bahasa Sunda ngadeg, terkejar oleh Tambak Baya. Sejak itulah tempat tersebut sampai sekarang disebut Pangadegan. Mungkin juga berasal dari kata pangudagan, yang berarti tempat untuk mengejar. Adapun gadis yang sedang dikejar mereka sedang beristirahat karena kelelahan. Namun ketika Adananya akan menangkapnya, Tambak Baya dengan gerak cepat segera menghalaunya. Kedua pemuda itu pun kemudian bertarung kembali. Adananya mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yakni pukulan saketi. Tapi Tambak Baya dapat menghindar dengan cara menghilang memakai ajian halimunan, sehingga kelihatannya ngan sajorelat atau hanya sekejap mata. Tempat menghilangnya sosok Tambak Baya itulah yang sekarang dinamakan Kampung Jelat, berasal dari kata sajorelat yang artinya menghilang sekejap mata atau secepat kilat. Sementara itu, gadis yang dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya terus berlari. Kini perjalanannya mengarah kembali ke rumah ibunya, namun sesampainya di sana, ibunya didapati sudah tidak ada. Ternyata ibunya pun terus mengejar saat ia melarikan diri pada saat itu. Dalam pengejarannya, ibunya sempat bertemu dengan Adananya yang sedang kaget melihat Tambak Baya menghilang di Kampung Jelat. Langsung saja ibu gadis tersebut bertanya dalam bahasa Jawa ke Adananya. "Mana lare?" katanya kepada Adananya. Maksudnya menanyakan kemana arah larinya anaknya. "Ke sana, ke arah selatan," timpal Adananya. Tempat dialog antara Adananya dengan ibunya sang gadis tersebut sekarang dinamakan Kampung Mandalare, berasal dari Mandala Lare, juga dari ucapan sang ibu,
Manalare. Kenapa sang gadis tidak terkejar oleh Adananya dan Tambakbaya? Ternyata gadis tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Ia sebenarnya bukan anak sang ibu, tapi putri dari kerajaan Galuh yang bernama Ninursari. Setelah itu Adananya pun ngarandeg untuk beristirahat. Tempat perhentian itu kemudian dinamai Kampung Randegan. Sesaat kemudian tibalah Tambakbaya yang juga kelelahan. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kini mereka tidak bertarung, karena tenaga keduanya sama-sama sudah terkuras habis. Cukup lama Adananya dan Tambakbaya beristirahat di Kampung Randegan. Setelah itu mereka pun kembali mengejar Ninursari. Sepanjang jalan mereka terus beradu pendapat mengenai Ninursari yang sedang dikejarnya. Adananya tetap berpendirian ingin memperistrinya, sedangkan Tambakbaya tetap ingin menolong Ninursari dari paksaan Adananya. Sepanjang jalan Adananya dan Tambakbaya beradu pendapat. Itulah yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Cikaduk, berasal dari kata papaduan yang berarti bersilih pendapat. Sementara itu Ninursari lari ke arah utara lalu menyeberangi sungai Citandui. Adananya dan Tambakbaya pun terus mengejarnya, namun Ninursari larinya lebih cepat. Di seberang sungai ketiganya pun mengalengit. Semakin lama sungai Citandui pun semakin ramai disinggahi para bandar dari kerajaan Galuh dan Mataram. Daerah di tepi sungai Citandui pun kemudian dikenal dengan nama Kampung Bandar, pedagang atau pusat perniagaan. Semakin lama Kampung Bandar pun semakin banyak disinggahi bandar-bandar para pedagang dari Mataram. Bahasa yang digunakan penduduk pun bercampur antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, yang oleh penduduk setempat disebutnya bahasa Jawa Reang. Adapun nama kampung tempat Ninursari dan ibu angkatnya tinggal selanjutnya dinamakan Kampung Bandar Pataruman. Konon kata Pataruman dari kata Patarungan, sebagai pangeling-eling atas peristiwa pertarungan antara Adananya dan Tambakbaya merebutkan Ninursari pada saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di kampung itu banyak ditanami pohon tarum, yakni sejenis tanaman nila yang pada masa kolonial dijadikan tanaman paksa, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Pataruman atau tempat tarum. Semakin lama, Kampung Bandar Pataruman pun semakin ramai, disinggahi para pedagang dari kerajaan Galuh dan Mataram. Di antara para pedagang itu banyak yang berjodoh dengan penduduk setempat dan banyak pula yang bermukim. Nama Bandar Pataruman pun berubah menjadi Banjar Patroman karena pada waktu itu banyak diucapkan salah oleh pendatang dari Mataram. Namun ada kalanya Kampung Banjar Patroman pun disebut Banjar saja. Kini Kampung Banjar yang letaknya di pinggir sungai Citandui itu telah berkembang menjadi sebuah kota yang membatasi wilayah antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Saya Imin Jalak mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis.